Nah ya kan, sambil ngobrol bareng keluarga. Nah ini enak banget ya. Nah Uni cicip satu dulu. Enak banget, kacangnya wangi, bawangnya benar-benar kecium, harum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uni di channel Dapur Minang. Apa kabar semuanya sahabat Dapur Minang? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Dapur Minang, di pertemuan kali ini Uni akan berbagi resep, yaitu cara membuat kacang bawang, atau kalau di Padang namanya ini kacang tojin ya. Emang yang Uni bikin ini kacang tojin khas Padang, Sumatera Barat. Nah ini bahan-bahannya udah Uni siapkan ya. Uni pakai kacang 1 kg, tapi kacang yang udah dikupas ya di pasar tadi Uni beli. Ini harganya 1 kilo 35.000. Dan juga untuk kacang 1 kilo ini Uni pakai bawang putih 10 siung. Nah ini untuk pembuatan kacang bawang atau kacang goreng ya. Dan ini tambahannya Uni pakai santan instan, yaitu Kara yang 60 ml. Nah untuk kacang goreng atau kacang bawang khas Sumatera Barat itu agak berbeda dengan kacang bawang yang kita jumpai ya teman-teman. Kalau kacang bawang yang biasa itu kan polos, tidak ada tambahan gitu, selain bawang putih dan santan kalau yang pakai santan. Tapi kalau kacang bawang khas Sumatera Barat itu yaitu ada tambahannya pakai bawang merah ya. Ini bawang merahnya udah Uni iris-iris, nanti bawang merah ini akan kita goreng. Dan juga ditambahkan seledri, dan seledri ini nanti juga akan kita goreng ya. Itu perbedaannya dengan kacang bawang yang biasa. Nah bagi teman-teman yang penasaran cara membuatnya, yuk ikutin videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Untuk langkah selanjutnya kita akan haluskan bawang putih ini dulu ya. Uni akan menghaluskannya dengan cara diulek. Nah untuk mengulek bawang putihnya ini nggak usah terlalu halus banget ya teman-teman. Kita kasih garam sedikit. Nah sepertinya ini udah cukup ya. Cukup segini aja, nggak usah terlalu halus-halus. Oke sahabat Dapur Minang, langkah selanjutnya kita akan panaskan air sebanyak 300 ml aja. Lalu kita masukkan bawang putih ke dalam air ini ya. Kita tambahkan garam 1 sendok makan dan penyedap rasa sesuai selera. Uni pakainya setengah sendok teh. Selanjutnya kita masukin santan Kara ini ke sini. Lalu kita aduk-aduk aja ya. Sambil menunggu air ini mendidih, Uni akan mencuci kacangnya dulu ya teman-teman. Nah oke sahabat Dapur Minang, ini santan kita udah mendidih ya. Kalau udah mendidih begini kita matiin aja kompornya. Kita matiin kompornya, lalu kita masukin kacang ini ke dalam air yang udah dididihkan tuh ya. Ini kacangnya udah Uni cuci ya. Uni cuci 3 kali. Jadi kita masukin aja kacangnya ke dalam semuanya. Pokoknya air 300 ml itu bisa merendam kacang ini ya. Kacang ini terendam.
Ini kacangnya tidak direbus ya, cukup kita rendam aja dengan air yang udah kita didihkan tadi. Nah, ini akan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau 40 menit ya. Nanti kalau 30 menit atau 40 menit airnya udah dingin, baru kacangnya kita tiriskan dan langsung kita goreng. Kita marinasi dulu dengan santan dan juga bawang putih ini selama 40 menit. Oke sahabat dapur Minang. Nah, ini kacang yang kita rendam pakai air yang udah dipanaskan tadi ya, yang dipakai bawang putih. Nah, ini dia. Airnya udah mulai menyusut. Nah, ini udah 30 menit ya. Saatnya kacang ini akan kita tiriskan dulu. Setelah kita tiriskan baru kita goreng. Nah, ini dia airnya udah dibuang. Ini akan kita tiriskan dulu. Kita tiriskan ya. Setelah airnya turun semuanya nanti akan kita goreng. Nah, sambil menunggu kacang ini kita tiriskan, kita goreng dulu bawang gorengnya. Nah, sekarang kita akan menggoreng bawang dulu. Masukkan minyak. Kita tunggu dulu minyaknya panas. Nah, ini sepertinya minyak udah panas. Goreng bawangnya. Nah, kita kecilin aja apinya teman-teman. Kita goreng dengan api sedang. Kita tunggu bawang goreng ini sampai kuning kecoklatan. Nah, ini bawangnya sudah mulai ke kuning kecoklatan ya. Kita matiin aja apinya. Kita goreng dengan sisa-sisa minyak panas ini ya. Nah, kita akan tiriskan ke kertas yang menyerap minyak ya. Ini udah siapkan piring dan dipakaikan tisu. Nah, ini dia bawang gorengnya sudah Uni tiriskan ya di atas piring yang kita alaskan tisu. Nah, langkah selanjutnya kita akan goreng seledrinya juga sampai benar-benar kering ya. Nah, ini sepertinya daun seledrinya udah kering ya. Kita angkat, kita matiin aja kompornya. Nah, langkah selanjutnya kita akan goreng kacang lagi ya. Nah, kalau kita goreng kacang ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Harus kita aduk sesekali, takutnya nanti kalau tidak kita aduk-aduk matangnya tidak merata. Nah, ini akan kita goreng sampai kacangnya matang, sampai kuning kecoklatan pokoknya ya. Oke sahabat dapur Minang, sepertinya kacang kita ini udah matang ya. Nah, saatnya kita tiriskan. Kita tiriskan ke tempat wadah yang dikasih kertas yang menyerap minyak ya teman-teman. Nah, ini Uni kasih tempatnya tisu ya. Kita turunin dulu minyaknya, lalu kita taruh ke wadah yang sudah diberi kertas yang menyerap minyak. Nah, ini penampakannya teman-teman. Nah, ini dia sahabat dapur Minang, kacang tojin atau kacang bawang kita udah matang. Nah, ini penampakannya ya. Nah, ini kacangnya itu garing banget. Nah, ini dia, tidak berminyak ya teman-teman. Nah, benar bagus. Nah, ini ya Uni angkat ya. Nah, ini
Tuh, benar-benar garing. Nah, ini dia kacangnya 1 kilo tadi ya. Ini udah goreng semua. Nah, cara penyajiannya kacang bawang seledri ini ya teman-teman. Nah, setelah kacang ini kita goreng, lalu kita aduk sama bawang yang sudah kita goreng tadi ya. Nah, kita tambahkan seledri yang udah kita goreng kering ya. Ini kering ya, bawang gorengnya harus kering, seledrinya juga harus kering. Nah, ini enak banget teman-teman, cocok banget buat dimakan untuk teman ngopi sambil bergibah, sambil nonton TV gitu. Nah, ya kan, sambil ngobrol bareng keluarga. Nah, ini enak banget ya. Nah, Uni cicip satu dulu. Enak banget, kacangnya wangi, bawangnya benar-benar kecium, harum. Kalau misalnya ini kurang garam, nih boleh kita tambahkan garam. Nah, boleh kita tambahkan sedikit penyedap rasa ya. Ini kalau udah makan ginian tuh udah gak bisa berhenti. Enaknya. Nah, ini yang belum dikasih bumbu ya. Nah, ini sudah siap untuk kita sajikan. Kita masukkan ke dalam toples begini, atau boleh juga kalau buat jualan dikemas ke dalam plastik, bisa dijual 1.000 atau 2.000 ke warung-warung. Oke sahabat Dapur Minang, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk channel Dapur Minang ini agar dapat berkembang. Di like, di subscribe, dan boleh di share videonya ke media-media sosial yang teman-teman punya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.